Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian senantiasa baik. Nah, pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kalian yang menjalankannya. Nah, sebelum kita kembali ke materi juga, Ibu berharap kalian dalam kondisi baik, di mana kalian harus mengupayakan belajar yang bersih, nyaman, dan aman. Nah, saat ini kan kita masih dalam situasi yang kurang memungkinkan untuk kita belajar tatap muka, maka dari itu kita melanjutkan pembelajaran daring via Google Classroom. Nah, sebelum kita ke materi juga, kalian harap mengisi kolom komentar di Google Classroom. Nah, kemudian kalian juga berhak untuk bertanya dan kita nanti bersama-sama diskusi mengenai materi yang disampaikan. Nah, bagaimana, sudah siap menerima materi? Nah, sebelum kita menerima materi juga, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, di mana tema besar dari pembelajaran hari ini merupakan lanjutan dari minggu kemarin. Nah, minggu kemarin itu kita membahas mengenai materi ini tetapi dalam ruang lingkup yang ada di Eropa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya di Asia, nah tepatnya di Asia Tenggara. Nah, yang di Asia Tenggara ini ada regionalisasi kawasan berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi, yakni ada AFTA. Nah, AFTA ini singkatan dari ASEAN Free Trade Area. ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA ini merupakan kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Jadi, kita flashback dulu materi kelas 8 ya. Jadi bahwasanya yang menjadi anggota dari AFTA itu merupakan anggota ASEAN juga. Jadi jika suatu negara itu ingin masuk menjadi anggota AFTA, maka dia itu terlebih dahulu harus masuk ke ASEAN dulu, harus menjadi anggota ASEAN. Nah, AFTA ini merupakan kesepakatan yang ditandatangani pada 28 Januari 1992 di Singapura. Nah, ditandatangani oleh 6 negara. Nah, siapa saja sih 6 negara itu? Nah, yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat adalah Filipina, yang kelima Thailand, dan yang keenam adalah Brunei Darussalam. Nah, AFTA ini jadi negara-negara ASEAN yang membentuk AFTA ini melalui rasa percaya diri bahwasanya ASEAN itu mampu menciptakan suatu perekonomian yang mengglobal. Nah, di mana kepercayaan dari anggota-anggotanya itu tertuang dalam tujuan utama dari adanya AFTA. Nah, apa sih tujuan utama dari AFTA? Yakni menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing di pasar global. Nah, tujuan utama ini merupakan bentuk kepercayaan negara-negara yang tergabung dalam AFTA bahwasanya mereka itu mampu untuk menciptakan suatu barang yang kompetitif yang mampu berdaya saing dengan negara-negara lain, khususnya di negara Eropa dan Amerika yang sudah maju terlebih dahulu. Nah, selain tujuan utama tadi, tujuan lainnya dari AFTA itu yang pertama meningkatkan ekspor dari negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah menarik atau meningkatkan investor. Nah, investor ini diharapkan tidak hanya datang dari antar negara-negara ASEAN saja, tetapi dari negara lain, baik dari Eropa maupun dari Afrika maupun dari Amerika. Intinya dari negara-negara lain agar mereka itu menanamkan modalnya kepada negara-negara ASEAN. Nah,
AKTA itu dilandasi oleh nilai-nilai. Nah, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam AKTA atau yang melandasi AKTA ini terbentuk? Nah, yang pertama adalah munculnya isu-isu ekonomi setelah atau pasca Perang Dingin. Nah, Perang Dingin itu kita kenalkan sebagai perang salah satunya ideologi dan ekonomi, di mana terkenal dengan sosialis, komunis, dan liberal kapitalis. Nah, ini tuh menjadi sebuah isu bagi negara-negara ASEAN. Nah, yang kedua adalah kemajuan pesat dari Singapura. Nah, di mana Singapura ini merupakan negara yang ada di Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Nah, negara Singapura ini merupakan negara kecil berdasarkan luas wilayah, tetapi besar berdasarkan kemajuannya. Nah, kemajuannya ini diukur dari sektor perdagangan yang dia miliki. Nah, ini tuh menjadi sebuah dorongan atau menjadi sebuah landasan bahwasanya AKTA juga bisa, bahwasanya negara lain juga bisa yang tergabung dalam ASEAN ini untuk meningkatkan sektor ekonominya seperti Singapura. Nah, kemudian keinginan untuk meningkatkan investor. Nah, otomatis untuk dapat menarik investor dari luar, suatu negara tersebut itu harus memiliki jaringan. Nah, pentingnya jaringan ini yakni untuk memberikan kepercayaan kepada negara lain untuk menanamkan modalnya kepada negara tersebut. Nah, kemudian layaknya sebuah organisasi, AKTA juga pasti ada aturan di dalamnya. Nah, aturan apa saja nih yang ada di AKTA? Nah, yang pertama itu menurunkan tarif dari perdagangan, karena kembali lagi kan, AKTA ini merupakan kesepakatan perdagangan bebas. Jadi otomatis di dalam salah satu peraturannya itu adalah meringankan atau menurunkan tarif dari barang-barang yang masuk dari luar, misalkan dari Singapura ke Indonesia itu harus ada penurunan tarif barang. Nah, yang kedua adalah menghapus berbagai hambatan non-tarif. Yang ketiga, menentukan mengenai asal barang. Nah, di sini itu sangat rinci karena setiap negara itu harus tahu barang yang negara lain kirim kepada negaranya. Kemudian yang keempat itu menentukan Self-Guard Policy. Nah, di sini tuh maksudnya adalah langkah darurat yang ditempuh AKTA mengatasi akibat pemberlakuan AKTA sendiri. Jadi aturan yang keempat ini merupakan kayak tanggung jawab AKTA atas peraturan-peraturan yang di atas yang tiga tadi. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai regionalisasi kawasan berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Asia Tenggara, yakni AKTA. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai kawasan regional yang masih tetap berada di Asia Tenggara, yakni masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, untuk tugas minggu depan kalian diharapkan untuk mencari berbagai literatur mengenai MEA dan dampak MEA atau pemberlakuan MEA, implementasi MEA yang sekarang, kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari adanya MEA itu. Nah, nanti kita diskusi bareng-bareng di sana. Nah, jika materi mengenai AKTA ini sudah Ibu sampaikan, pasti dari kalian ada yang ingin bertanya. Nah, mari kita habis ini langsung menuju Google Classroom untuk berdiskusi bersama mengenai pertanyaan kalian mengenai regionalisasi kawasan berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi, yakni AKTA. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kalian tetap menjaga kesehatan, sehat selalu. Semoga pandemi corona ini cepat selesai agar kita dapat bertatap muka kembali dan bertemu di kelas. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.